Setelah sampai di Jawa Barat sana dibuka, ternyata beras ini jadi garam. Kalau nanti saya mati, tolong kuburkan saya di atas bukit. Jangan menggunakan pacul atau cangkul atau linggis, tetapi pakailah dahan jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangkelon Channel, dimanapun pemirsa berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami sekarang sedang berada di Kamp Tengki, yaitu makam Tengki yang berada di Kampung Toroan, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Sahabat Bangkelon semua, jika di Semenep ada Asta Tengki, maka di Sampang juga ada makam Tengki. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti penuturan budayawan Madura, Bapak Bustomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bangkelon Channel. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Bustomi. Nah, Bapak Bustomi ini nanti akan menjelaskan bagaimana dan kenapa kok ada makam di atas bukit. Assalamualaikum Bapak Bustomi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mas Agus, keadaan saya baik-baik saja di tempat yang serba cerah ini, di makam Tengki ini. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah Pak, langsung aja Pak. Ini makam di sini, ini makamnya siapa Pak? Beberapa ratus tahun yang lalu, orang yang dikuburkan di sini, ini salah satu waliullah, seorang ulama besar yang menyiarkan agama Islam di sekitar sini, umumnya di Pulau Madura atau di pantai utara wilayah Kecamatan Ketapang ini. Dikatakan makam Tengki atau disingkat Kam Tengki oleh orang Madura karena memang makam atau kuburan ini berada di tempat ketinggian, yaitu di sebuah bukit kecil yang ada di kawasan Ketapang bagian timur. Adapun yang dikuburkan ini, salah seorang sayyid ini memiliki seorang istri yang menurut kabar dari masyarakat sekitar tadi, itu adalah Pujuk Panyepen yang berada di sebelah barat aliran sungai yang menuju air terjun Toroan. Suami istri ini memiliki istimewaan di samping alim, alamah. Suami ini wajahnya tampan, kemudian istrinya itu cantik. Siapa orang tidak akan iri dan akan merebut hati dari dua wajah ini. Konon setelah beliau ini cukup lama ada di sini, antara lain beliau ini memiliki suatu keistimewaan, dia bisa menebak sesuatu yang ada di dalam bungkusan. Suatu ketika ada seorang dari Jawa Barat itu membawa bungkusan sakya. Karena masa itu banyak perampok, maka dia mengatakan begini, Pak, apa yang sampean bawa itu di baunya? Dia menjawab, oh ini garam, katanya begitu. Dikiranya ini sayyid ini dikiranya orang tidak baik. Maka kemudian ya sudah garam. Setelah sampai di Jawa Barat sana dibuka, ternyata beras ini jadi garam. Dia menyesal, akhirnya dari Jawa Barat datang ke sini, kemudian mohon doa lagi kepada sayyid ini. Dan alhamdulillah dari beras yang dibohongi, yang dia katakan bohong, dikatakan garam, akhirnya jadi beras lagi. Itulah salah satu ciri kewalian dan karomahnya. Berikutnya, karena dia itu figur laki-laki yang tampan dan figur wanita yang cantik yang dikuburkan di Panyepen sana, muncul satu fitnah mengatakan bahwa itu sayyid itu berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian yang perempuan yang Pujuk Panyepen dikatakan, itu istrinya sayyid itu nyeleweng, selingkuh dengan laki-laki lain. Dengan seperti ini Mas Agus, akhirnya muncul rasa ketidakharmonisan keluarga ini. Ringkas cerita, akhirnya sayyid ini mengatakan, kalau memang saya bersalah, kalau nanti saya mati, tolong kuburkan saya di atas bukit.
jangan menggunakan pacul atau cangkul atau linggis, tetapi pakailah dahan jarak. Kalau dengan dahan jarak ini ternyata tidak bisa melubangi tanah, berarti saya yang salah. Tetapi kalau digali dengan batang jarak, ternyata kuburan yang bisa digali bisa membuat lahat, berarti saya tidak selingkuh, saya benar. Sebaliknya, yang istrinya yang dipujuk-pujuk juga mengatakan, sama mas, kalau memang saya bersalah, saya selingkuh dengan laki-laki lain, maka tandanya, tolong kalau saya mati, kuburkan saya di tepi sungai. Kalau nanti pusara kuburan saya itu ternyata hanyut di bawah air, ternyata hanyut ke laut, berarti saya salah. Tetapi kalau saya benar, berarti kuburan saya tetap abadi di sini. Dan ternyata kuburan itu tidak dilalui air, air takut masuk situ. Itu selintas ceritanya. Mungkin kita nanti bisa jelaskan di lain waktu. Dan inilah salah satu karomah, ya, mulai hidup sampai matinya antara Sayyid yang ada di sini dengan pujuk penyupen yang ada di sebelah barat Sungai Toban. Kira-kira gitu, Mas. Berarti aslinya kalau batang jarak ini buat gali kuburan, ini kan tanahnya ini bukit berbatu. Iya. Itu hal yang mustahil, Pak, ya? Ya, mustahil menurut akal tapi tidak mustahil menurut Allah. Berarti ini sudah membuktikan bahwa Sayyid ini tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan masyarakat itu, berarti lah. Benar Mas Agus, ya. Jadi yang karomah seperti ini apapun bisa terjadi, hal-hal yang luar batas kemampuan manusia. Begitulah informasi yang kita dapat dari narasumber kita, yaitu Bapak Bustami. Saya kira sudah cukup apa yang disampaikan beliau. Semoga kita yang melihat dan mendengarkan video ini dapat manfaat dan hikmah dari apa yang sudah terjadi di masa lampau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam.